Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN 21, konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua berita baik yang akan kami sampaikan, dan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan di bulan Februari ini. Yang pertama, ini saat ini Menteri Keuangan ya sudah mengkonfirmasi adanya anggaran THR dan gaji 13 tahun 2025. Beberapa hari terakhir di media sosial ramai, viral, bahkan juga di media nasional diangkat terkait isu penghapusan tunjangan hari raya dan gaji 13 tahun 2025. Isu ini muncul seiring dengan munculnya program dari Pak Presiden Prabowo, perintah langsung untuk efisiensi anggaran tahun 2025 secara nasional. Jadi Pak Prabowo itu memprogramkan penghematan anggaran bahkan di tingkat kementerian lembaga juga ke daerah. Kemudian di media sosial tiba-tiba muncul isu THR dan gaji 13 juga diefisiensi atau dihapuskan bahkan. Nah, ternyata berita ini terbantahkan oleh Kementerian Bapak Ibu, bahkan Menteri Keuangan baru-baru ini sudah mengkonfirmasi ini sedang diproses THR dan gaji 13 tahun 2025. Jadi kalau ada berita yang beredar bahwa THR dihapuskan, itu di skip saja, diabaikan saja, karena itu tidak ada landasan informasinya atau tidak ada sumber validnya. Kami sudah cek di berbagai media nasional, ada keterangan dari Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggarannya sudah siap untuk THR dan gaji 13, hanya sedang diproses saja saat ini. Begitu keterangan dari Ibu Menteri. Sumbernya kami sudah sampaikan ya di beberapa video kemarin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah terkait THR dan gaji 13 ya, yang paling dekat kita berbicara THR. Itu jadwal pencairannya sudah semakin dekat karena kita sudah berada di pertengahan Februari, artinya tidak lama lagi akan masuk bulan Maret, dan bulan Maret itu adalah waktu untuk idealnya pencairan THR Bapak Ibu. Kenapa bisa dibahasakan idealnya? Karena kalau kita lihat Juknis itu H-10 Lebaran Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang konteks tahun 2025, seperti apa jadwalnya kalau kita kaitkan dengan Juknis yang ditetapkan atau PP yang ditetapkan oleh Presiden sebelumnya, mari kita lihat jadwalnya Bapak Ibu. Nah, berbicara terkait tanggal pencairan Bapak Ibu, kita harus merujuk pada Juknis. Dan Juknis untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 itu selalu ada setiap tahunnya. Setiap tahun biasanya dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini Juknis 2025 itu belum ada. Lantas kita bisa melihat referensi di tahun sebelumnya, di tahun 2024, karena biasanya tidak jauh beda Bapak Ibu. Terutama terkait waktu pencairannya itu biasanya tidak jauh beda. Nah, di Juknis tahun 2024 kemarin itu, di Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 15 tahun 2024, ini adalah petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Di pasal 8 Bapak Ibu disebutkan bahwa untuk pensiunan itu ya tunjangan hari raya dan gaji 13-nya itu komponennya ada 4. Yang pertama pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Ini adalah komponen yang termuat untuk khusus pensiunan dan penerima pensiunan. Berikutnya bisa kita lihat di pasal 19 dari peraturan ini, pasal 11 maksud kami. Itu di ayat 1 disebutkan bahwa tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi Bapak Ibu untuk pencairan THR itu waktunya adalah paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Pertanyaannya kapan hari rayanya? Nah, kalau kita lihat kalender 2025 Bapak Ibu, hari raya Idul Fitri itu perkiranya di antara sekitar tanggal 30 atau 31 Maret Bapak Ibu ya. 31 Maret. Jadi kalau kita berhitung 10 hari sebelumnya bisa kita hitung dari sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perkiraannya estimasinya mulai tanggal 14 Maret itu sudah mulai pencairan tunjangan hari raya. Sekarang kita berada di tanggal 13 Januari ya. Kita berada di tanggal 13 Januari, artinya kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu.
Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu ya, waktu pencairan tunjangan hari raya. Jadi estimasinya kalau kita berdasarkan Juknis tadi itu berarti perkiraannya antara tanggal 14 mulai tanggal 14 Maret Bapak Ibu seperti itu. Tentu akan ada Juknis tahun 2025 ini karena belum dirilis. Nanti kalau sudah dirilis kami akan langsung sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu terjawab ya pertanyaan dari subscriber ini. Untuk 2025 kita ketahui ini adalah masa pemerintahan pertama dari Pak Prabowo untuk pencairan THR ya kan. Nah, kemarin ada pertanyaan apakah THR dilanjutkan di 2025 mengingat Presiden sudah berlanjut. Jadi jawabannya tetap berlanjut Bapak Ibu ya, karena di nota keuangan tadi RAPBN sudah ada. Dan dokumen yang lain dari yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah juga menerangkan hal itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan Menteri Keuangan juga di beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwasanya transisi keuangan ini dari transisi anggaran ya, dari pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi ke Presiden Pak Prabowo ya, itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan terbukti dalam nota keuangan dan dokumen yang lain itu termuat terkait THR tahun 2025. Kita lanjut cek di dokumen kedua untuk lebih memastikan lagi Bapak Ibu. Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah terkait anggaran tahun 2025. Salah satunya adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah. Ini totalnya 352 halaman Bapak Ibu ya, tapi tidak perlu khawatir kita tidak akan baca satu persatu karena tentu akan sangat banyak ya. Tapi kita akan fokus ke poin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber. Nah, pertanyaan Bapak Ibu subscriber itu bisa terjawab di halaman 93 daripada dokumen ini. Disebutkan di sini arah kebijakan untuk belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Nah, difokuskan untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dan seterusnya. Nah, di kedua ya, poin kedua, arah kebijakan 2025 anggaran belanja pegawai, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap, ada redaksi, dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara antara lain pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Nah, jadi berdasarkan dokumen ini, kekhawatiran Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait THR dan gaji 13 2024, itu terjawab. Bahwasanya memang 2025 THR dan gaji 13 ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan bahwa untuk nota keuangan atau RAPBN tahun 2025 yang disusun saat ini, itu memang sudah dikomunikasikan antara presiden saat ini dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto kan. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi.